Halo, perkenalkan, nama saya Bima Disaputra. Di sini kita akan belajar tentang komunikasi pada lansia. Silahkan simak dan jika ada pertanyaan, boleh dicatat dan diajukan pertanyaan tersebut di forum diskusi yang sudah disediakan di Moodle atau Learn. Baik, adapun objek pembelajaran pada pembelajaran kali ini adalah mengerti perubahan-perubahan sensori, kognitif, psikologi yang dapat mempengaruhi komunikasi pada lansia. Selanjutnya, bagaimana cara kita berkomunikasi khususnya pada lansia secara efektif, penuh rasa hormat, dan dapat menunjukkan sikap empati. Sebelum kita melanjutkan bagaimana berkomunikasi dengan lansia, kita harus tahu dulu apa yang disebut dengan komunikasi. Secara garis besar, komunikasi adalah proses menerima dan memberikan suatu pesan atau informasi. Jadi di sini komunikasi dapat diartikan sebagai proses fisiologis yang meliputi mendengarkan, berbicara, gestur atau gerak tubuh, membaca, menulis, ataupun sebuah sentuhan. Komunikasi juga meliputi proses kognitif, seperti bagaimana perhatian, daya ingat, self-awareness, reasoning, atau bagaimana cara berpikir dan menanggapi sesuatu. Jika Anda melihat gambar di slide, maka proses komunikasi yang terjadi di otak bukan hanya mendengarkan, tapi juga meliputi berbagai macam panca indera yang lain. Jadi komunikasi melibatkan pendengaran, penglihatan, penciuman, sentuhan, gerak, bahkan pengecapan. Di sini kita akan belajar lebih jauh bagaimana komunikasi pada lansia. Apa yang terjadi di sana? Tiap kelompok umur memiliki perbedaan cara berkomunikasi. Mungkin anak-anak akan berbeda dengan orang dewasa. Dan orang dewasa pun akan berbeda dengan lansia. Jadi yang menjadi pertanyaan adalah, apa sih yang membedakan komunikasi pada lansia? Kita tahu pada lansia mengalami proses, yaitu proses degeneratif, yang mengakibatkan semua organ mengalami penurunan fungsi. Di sini kita akan membahas beberapa penurunan fungsi yang mempengaruhi pada komunikasi, seperti penglihatan, pendengaran, ucapan atau bahasa, dan perubahan kognitif psikologis. Nanti kita akan bahas satu persatu. Perubahan yang mungkin terjadi adalah penglihatan. Hal ini dikarenakan karena penurunan pupil, lensa, dan iris. Seiring dengan bertambahnya usia, lensa akan berubah warna menjadi lebih kuning dan lebih buram. Hal ini menyebabkan lensa akan kesulitan dalam membedakan warna seperti warna biru dan warna hijau. Seiring bertambahnya dengan usia, di atas 50 tahun, pupil dan iris juga akan mengalami penurunan fungsi. Refleks pupil akan lebih lambat dan tidak dapat berdilatasi maksimal. Hal tersebut mengakibatkan lansia akan kesulitan untuk melihat di cahaya atau tempat yang redup. Lansia juga akan kesulitan untuk beradaptasi jika awalnya berada di luar ruangan dengan cahaya yang terang, lalu masuk dalam ruangan dengan pencahayaan yang redup. Maka ada proses adaptasi terlebih dahulu pada lansia. Penurunan fungsi penglihatan ini dapat menyebabkan penurunan pertukaran pesan atau informasi di lingkungan. Sehingga lama-kelamaan lansia tersebut akan mengalami isolasi sosial. Oleh karena itu, yang pertama, penting untuk mempertahankan posisi. Kita harus tahu jarak pandang lansia tersebut. Jangan sampai kita berkomunikasi di luar jarak pandang lansia tersebut. Oleh karena itu, perawat dapat menanyakan atau mengkaji jarak yang sesuai dengan lansia. Selanjutnya, perawat dapat memberikan verbal komunikasi. Ketika kita akan melakukan pergerakan, jangan sampai kita melakukan pergerakan yang dapat mengakibatkan lansia tersebut kaget atau takut. Selanjutnya adalah gangguan pendengaran. Gangguan pendengaran pada lansia mempengaruhi komunikasi pada lansia tersebut. Adapun masalah-masalah yang mempengaruhi pendengaran lansia adalah
karena adanya gangguan konduktivitas atau adanya gangguan hantaran suara antara telinga bagian luar dengan telinga bagian dalam. Gangguan konduktivitas ini dapat diakibatkan oleh beberapa hal seperti penumpukan serumen ataupun keadaan patologis seperti tumor jinak ataupun otosklerosis. Otosklerosis yaitu pertumbuhan tulang abnormal di telinga bagian tengah yang mempengaruhi tulang stapes kecil yang akibatnya tulang stapes tidak dapat menghantarkan suara sebagai mana fungsinya. Adapun masalah lain yaitu sensori neural. Masalah ini terjadi karena transmisi gelombang suara terputus dari telinga ke dalam otak. Kemungkinan diakibatkan karena kerusakan saraf pada klokea ataupun saraf pendengaran. Tidak hanya masalah patologis, paparan terhadap polusi udara secara terus-menerus dapat mempengaruhi pendengaran. Polusi udara yang dimaksud ini adalah polusi suara. Sebagai contoh, jika rumah lansia dekat dengan pabrik pemotong kayu yang memiliki suara yang bising dan keras, paparan tersebut akan menyebabkan membran timpani menjadi lemah sampai dapat mengakibatkan kerusakan. Di samping polusi udara tersebut, ada beberapa obat yang dikonsumsi lansia seperti aspirin, antibiotik, diuretik, ataupun antidepresan dapat mengakibatkan gangguan pendengaran pada lansia. Gangguan pendengaran tersebut dapat menyebabkan perubahan yang negatif pada lansia, seperti penurunan kualitas hidup, depresi, marah sendiri, dan merasa terasing terhadap lingkungan sekitar karena gangguan komunikasi. Lalu, bagaimana cara perawat berkomunikasi pada lansia? Yang dilakukan adalah pertama, jangan berkata keras atau membentak pada lansia. Modifikasi lingkungan jika ada sumber suara yang dapat mengganggu, seperti adanya suara televisi atau radio ketika kita berkomunikasi. Pada saat berkomunikasi, bantu dengan menggunakan gerak tubuh. Kita bisa menggunakan gestur atau gerak tubuh untuk membantu lansia dalam memahami apa yang kita ucapkan. Yang ketiga, hal yang dapat mengganggu komunikasi pada lansia adalah ucapan dan bahasa. Dengan bertambahnya usia, perubahan ucapan dan bahasa adalah suatu yang normal. Hal ini terjadi karena ada perubahan fisiologis dan perubahan kognitif. Penurunan kekuatan pernafasan pada lansia menyebabkan suara lansia menjadi lebih dalam dan ucapan mungkin menjadi tidak stabil. Selain itu, nada yang dihasilkan mungkin akan bervariasi. Suara bisa menjadi seperti gemetar sebagai akibat dari perubahan struktur dari laring. Selain itu, produksi saliva akan berkurang. Gigi yang hilang dan penurunan elastis dari tonus otot wajah sering terjadi yang akan menyebabkan perubahan artikulasi pada lansia tersebut. Perubahan artikulasi juga dapat disebabkan karena kondisi medis seperti stroke yang menyebabkan gangguan dalam bicara. Hal yang harus dapat kita lakukan adalah tempatkan posisi sedekat mungkin dengan lansia, tetapi dalam batas nyaman dari lansia tersebut tentunya. Pertahankan arah dan wajah tatapan mata, itu akan mempermudah komunikasi dengan cara mengidentifikasi ekspresi wajah dan gerakan tubuh yang kita lakukan, maupun yang lansia ingin sampaikan. Coba gunakan beberapa jenis komunikasi jika dirasa perlu, seperti tadi gerakan tubuh, bisa melalui tulisan, ataupun juga dengan menggunakan gambar. Selanjutnya adalah sentuhan dan gerakan pada lansia. Jadi semakin bertambahnya umur lansia akan mengalami penurunan somatosensori seperti sentuhan, tekanan, nyeri, ataupun suhu. Penurunan tersebut dapat meningkatkan resiko cedera pada lansia. Dengan mengetahui perubahan-perubahan tersebut, sebenarnya lansia dapat berkomunikasi dengan kita. Apa yang mungkin terjadi atau resiko-resiko apa yang dapat terjadi jika lansia mengalami penurunan somatosensori? Sama seperti gerakan pada lansia. Dengan mengamati gerakan pada lansia, kita mempunyai gambaran sebenarnya bagaimana interaksi lansia terhadap lingkungan sekitar. Sehingga sebagai perawat kita dapat mengkaji bagaimana pemenuhan ADL yang tepat pada lansia.
Yang harus diingat, komunikasi tidak dilakukan dengan indera pendengaran saja, tapi juga oleh respon gerakan lansia terhadap lingkungan. Hal itu dapat memberikan informasi kepada kita apa yang lansia butuhkan. Selanjutnya, gangguan kognitif dan psikologis juga dapat mempengaruhi komunikasi pada lansia. Adapun masalah kognitif dan psikologis yang menyebabkan gangguan komunikasi pada lansia adalah delirium, demensia, dan depresi. Ketika lansia mengalami gangguan delirium, maka lansia akan cenderung mengalami defisit memori, disorientasi, gangguan bahasa, sampai dapat terjadi halusinasi. Komunikasi akan sering salah tafsir dan lansia cenderung menanggapi secara tidak tepat. Yang bisa kita lakukan adalah berdiskusi sederhana mungkin dengan pertanyaan singkat yang mudah dipahami oleh lansia. Gunakan kalimat cetak, besar, dan jam untuk membantu lansia jika mengalami disorientasi waktu. Menggunakan gambar atau foto anggota keluarga lansia dapat membantu mereorientasi lansia kembali terhadap orang-orang terdekat dengan lansia. Selanjutnya adalah demensia. Ketika kita berinteraksi dengan lansia dengan demensia, pastikan sebelum berkomunikasi untuk fokus terhadap kita. Berikan sentuhan kecil, tetapi jangan mengagetkan lansia tersebut, sehingga perhatian lansia dapat terarah ke kita. Coba untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, sehingga terbina hubungan saling percaya pada lansia. Yang ketiga adalah depresi. Depresi adalah kondisi serius pada lansia, yang ditandai dengan kesedihan, penurunan berat badan, penurunan waktu tidur, keterbelakangan, kehilangan minat, merasa tidak berharga, gangguan konsentrasi, dan kadang terpikir usaha untuk bunuh diri. Itu adalah tanda-tanda dari lansia yang mengalami depresi. Yang harus kita lakukan adalah membina hubungan saling percaya dengan lansia. Kenali penyebab depresi lansia. Komunikasikan dengan lembut dan dorong lansia untuk kita libatkan dalam kegiatan-kegiatan kecil untuk memperbaiki suasana hati pada lansia, sehingga komunikasi yang kita bangun dapat efektif. Ada banyak strategi komunikasi yang bisa kita terapkan pada lansia. Semua tergantung dari respon lansia dan keadaan yang dialami oleh lansia. Ada beberapa dasar prinsip komunikasi pada lansia. Kita terlebih dahulu mengundang lansia untuk berkomunikasi. Kita menunjukkan ketertarikan kita pada lansia dan menawarkan waktu sehingga terbina hubungan saling percaya dengan lansia. Hubungan saling percaya dan lansia akan memperlancar atau komunikasi akan menjadi efektif. Mulailah dengan membuka komunikasi dengan pertanyaan seperti menanyakan kabar dari lansia tersebut. Men-setting lingkungan sehingga kita dapat mengidentifikasi dan memodifikasi apakah ada keadaan yang dapat mengganggu komunikasi kita pada lansia. Seperti jika ada suara TV dan radio, kita dapat mengecilkannya atau mematikannya terlebih dahulu. Kita menyediakan ruang yang nyaman bagi lansia untuk berkomunikasi. Berbicara secara jelas, pelan, dan ulangi ketika dibutuhkan. Dan biasakan menggunakan bahasa yang dimengerti oleh lansia atau menggunakan bahasa sesuai dengan kebudayaan lansia tersebut. Sebenarnya yang paling penting dari komunikasi adalah mendengarkan. Jadi kunci dari komunikasi adalah mendengarkan apa yang lansia rasakan. Yang terakhir adalah follow up atau menjalankan apa yang sudah dikomunikasikan dengan lansia. Demikian materi tentang komunikasi pada lansia. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.